Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fahmi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, langsung saja kepada Abah Aziz untuk menyampaikan materi pada pagi menuju siang hari ini. Abah, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kita semua. Pagi ini Abah dan kalian semua ada 92 orang bisa bertemu, menjadikan kegiatan kita mengikuti pembinaan ini dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pulsa atau kuota yang sudah kita gunakan untuk mengikuti pembinaan ini diganti oleh Allah. Ya. Kita niatkan, ayo sama-sama semua anak-anak Abah yang Abah sangat cintai, kita niatkan ikut pembinaan ini karena Allah. Mari sama-sama kita mulai dari hati kita, dengan ruh kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah mengikuti acara ini sebagai ibadah kepada Engkau ya Allah. Nilailah ini sebagai ibadah, karena kami diciptakan hanya untuk beribadah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Abah selalu berbahagia, ya, selalu senang karena Abah sehat dan bahagia. Hari Ahad jam 10 merupakan hari yang ditunggu-tunggu bagi Abah, gitu ya. Artinya Abah, kalau Abah hadir jam 10 di acara pembinaan ini, berarti Abah dalam kondisi yang sehat, gitu ya, kondisi yang sangat sehat, kondisi yang bahagia, sehingga bisa bertemu dengan kalian semua di depan laptop Abah ini. Jadi Abah di rumah, kemudian bisa melihat kalian di depan laptop. Alhamdulillah, anak-anak Abah yang Abah cintai, pemuda rida, pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya, ya Allah, jadikanlah semua pemuda rida ini menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan solehah, ya Allah. Pemuda yang mulia, pemuda yang penuh karya, dan pemuda kaya raya, ya Allah.
Dan kita sudah mendengarkan paparan dari Direktur Pemberdayaan, ya, Direktur Program dan Pemberdayaan Lazrida, Kak Iksan, bagaimana kita bisa langsung menjadi agen kebaikan. Murah, meriah, tapi banyak pahala. Ya, kita cuma melihat atau mengajak orang-orang di sekitar kita, kalau dia sedang melakukan usaha namun mempunyai kendala di modal, ada Yayasan Rida yang akan memberikan gratis, ya, tanpa ada amit-amit yang namanya riba atau kotoran itu, ya. Jadi itu fakta atau bukti nyata kalian bisa langsung mengaplikasikan diri sebagai pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya tanpa harus banyak. Jadi bersyukurlah bergabung dalam Pemuda Rida ini. Ajak adik-adik kalian, ajak teman-teman kelas kalian, ajak teman-teman kuliah kalian untuk bergabung dalam komunitas Pemuda Rida. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kaisan itu bukan ditujukan oleh penerima BIBES, tapi oleh Koper, ya, Komunitas Pemuda Rida. Abah sering menyampaikan bahwa semua anggota penerima BIBES memang wajib menjadi anggota komunitas pemuda mulia, komunitas Pemuda Rida alias Koper. Tapi tidak selalu anggota Koper itu adalah penerima BIBES, ya. Contoh nyata ini di Profesional Rida sekarang ada namanya Ayu Firdiansah. Ayu Firdiansah itu kuliah di Bandung, di UIN Bandung. Abah kalau pertemuan dengan Koper Rida itu dia selalu ikut karena memang dia anggota Koper, tapi dia bukan penerima BIBES dan sekarang menjadi Profesional Rida, bergabung di Lazrida, ya, untuk sebagai staf dari fundraising. Ya, seperti yang Kak Iksan sampaikan tadi, ke depan Rida ini insya Allah ya Allah berkahi kami, ya Allah mudahkan kami. Insya Allah akan banyak membutuhkan pemuda-pemuda. Ya, Abah ingin para komunitas Pemuda Rida ini tidak kesulitan mencari pekerjaan. Ya, saat ini Yayasan Rida sudah lebih dari 30 orang profesional Ridanya. Abah menyebutnya profesional Rida bukan karyawan, karena memang mereka adalah semua karyawan-karyawan Allah, ya. Jadi profesional-profesional yang langsung dibawa Allah karena ngurusin dana zakat, infak, dan sodako. Alhamdulillah di tanggal 20 Februari kemarin sudah terbentuk atau sudah lahir, ya, yaitu PT Saima Sukses Mulia, ya, PT Usaha Yatim Mandiri Sukses Mulia. Saima adalah singkatan dari Usaha Yatim Mandiri. Jadi PT Saima Sukses Mulia yang saat ini kantornya sedang dibangun. Ini adalah merupakan awal dari penyiapan para pemuda Rida di kancah pekerjaan. Kemudian juga Lazrida juga akan menargetkan di 2022 menjadi Laz Provinsi. Ya, di awal 2023 sudah Laz Provinsi, kemudian di awal 2026 sudah menjadi Laz Nasional. Targetnya seperti itu. Jadi berarti banyak membutuhkan pemuda-pemuda Rida. Untuk itulah makanya Abah selalu memberikan pembinaan setiap akad. Abah yang masih diberikan umur ini, Abah yang masih diberikan rezeki oleh Allah untuk hidup di permukaan bumi ini, untuk mengikuti rotasi bumi, memasuki putaran yang ke-51, ya. Sudah selesai 50 di hari Kamis kemarin, Abah sudah ikut bersama bumi, masih ada di permukaan bumi. Jadi Abah masih ada di permukaan bumi untuk ke 50 kali berputar bersama bumi, mengitari matahari, berputar, berada di atas permukaan bumi, mengelilingi matahari. Entah kapan Abah akan kemudian berada di bawah permukaan, maksudnya di tanah, alias kalau sudah meninggal, maka kemudian dikuburkan jasadnya, maka sudah tidak ada di atas permukaan lagi dan tidak bertemu dengan kalian. Untuk itu, mumpung masih ada di atas permukaan bumi ini, masih kalian tidak takut kehadiran Abah karena memang Abah masih hidup, maka kemudian kita harus mengisi umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah, sudah 50 kali, sehingga ini memasuki putaran yang 51. Seiring dengan itu, maka topik Abah dari kemarin kita bicara mengenai time management. Ini adalah bagian keduanya, yang Abah sampaikan kemarin adalah bagian pertama. Tapi Abah lebih kepada bagaimana mengisi waktu kita ini, ya, kepada hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan. Di pertemuan yang lalu, Abah sudah menyampaikan tentang bagaimana bumi itu berotasi, ya. Bagaimana bumi itu berotasi. Mudah-mudahan share screen Abah bisa terlihat.
Ya, mungkin Iksan atau itu beberapa orang bisa terlihatkah tayangan Abah? Sudah terlihat, Mbak. Ya, ini minggu yang lalu ya, Abah membahas tentang rotasi bumi. Ini adalah bumi, anak-anak Abah yang Abah cintai. Lihat di sebelah kanan itu ada bulan. Oh, videonya belum, Mbak. Oh, videonya belum ya? Oke, Abah ulangi. Abah ulangi dulu, karena ini penting, karena mengingat apa yang Abah sampaikan minggu lalu ya, karena tayangan atau pembinaan Abah hari ini juga berkaitan dengan sebentar ya, share screen. Oh, memang tidak tampil di sini. Sebentar ya, ini sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, mudah-mudahan bisa kelihatan, tidak ya? Masih? Kelihatan, Bang. Oh, kelihatan. Videonya kelihatan? Ya. Terlihat, Bang. Terlihat ya, alhamdulillah. Ini yang kemarin yang Abah ini kan. Jadi kita pandangi di depan kita kebetulan ada bumi yang berotasi. Anggap kita sedang berada di pesawat luar angkasa sehingga kita bisa melihat bumi di depan mata kita begitu indahnya. Di sebelah kiri adalah siang, kemudian di sebelah kanan kita adalah malam, ada bulan di atasnya yang sedang ikut berputar ya. Jadi bulan berotasi mengelilingi bumi. Makanya ada Komariah ya. Komariah itu adalah perhitungan tanggal dengan menghitung bulan. Lihatlah di sebelah pelan-pelan ya, ada perpindahan antara yang terkena sinar matahari yang siang kelihatan agak hijau, tapi kemudian di sebelah kanannya yang biru malam. Lihatlah Pulau Sumatera, sebentar lagi dia akan pagi. Ya, saat ini masih malam. Nah, kemudian Nah, itulah gambaran rotasi bumi. Ya. Gambaran tentang rotasi bumi. Mudah-mudahan mengingatkan kalian kepada tayangan Abah di minggu yang lalu untuk bisa kemudian ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, gambarnya. Ini juga yang tadi rotasi bumi, cuma ini dilihat lebih jelas ya, tentang sebelah kanan yang siang, kemudian yang di belakangnya, jadi ini dari arah matahari, di belakangnya yang gelap itu adalah malam hari. Jadi kita semua sudah pasti mengetahui dengan kasat mata bahwa memang bumi mengalami rotasi. Bumi mengalami atau melakukan perputaran ya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh bumi jika tanpa ada yang menggerakkan. Ya, kita sebagai umat Muslim yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menggerakkan ini semua. Ya, nah, lihatlah ada matahari di sebelah kiri. Jadi yang menghadap matahari mengalami siang dan yang di belakangnya menghadapi malam. Ya, ini adalah yang malam di sisi kita. Tadi siang. Ini kondisi belahan bumi. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat bumi ini secara jelas dari atas, bahwa kita tahu bahwa kita itu sangat kecil, kita itu tidak ada, nggak kelihatan lah, pastinya nggak kelihatan sama sekali. Lihatlah Indonesia sudah mulai memasuki pagi dan kemudian ya, Indonesia pagi siang, mungkin sekarang sudah jam 11 malam, kemudian jam 12 sudah sore, selalu seperti itu berputar. Inilah kemudian yang Abah harapkan ke kalian, bahwa ternyata waktu itu dihitung dengan rotasi bumi ini. Usia tahun atau usia 1 tahun itu hanya dihitung dari kita mengikuti bumi berputar, berada di atas bumi, kemudian berputar mengelilingi matahari. Hanya seperti itu saja kondisi
setahun ya. Abah juga kemarin sudah gambarkan bagaimana kemudian rotasi atau revolusi bumi ini berbeda ya pada setiap planet, sehingga kita 365 hari mengitari, ini adalah bumi, kita 365 hari mengitari matahari, sementara planet-planet yang jauh ya seperti Saturnus, Uranus ya itu 1 tahunnya lebih lama karena dia garis edarnya lebih luas ya, lebih lebih jauh. Nah, ini adalah bumi. Oke. Sudah mulai agak ini ya. Mulai tahu bahwa kondisi ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tayangan Abah. Sudah bisa terlihat tayangan Abah? Sudah. Oke, ya. Kita masuk ke materi intinya, manajemen waktu bagian kedua. Jadi setelah kita memahami bahwa oh ternyata hari-hari kita ini adanya siang dan malam ini adalah karena rotasi bumi. Kemudian kenapa kok dihitung setahun? Setahun itu seperti apa? Oh ternyata 1 tahun itu adalah lama waktu bumi mengitari matahari. Ya, satu kali putaran disebutnya 1 tahun. Selama 365 hari. Tepatnya 365 hari sekian atau 364 hari sekian, yang makanya 4 tahun selalu ada tahun kabisat untuk menggenapkan perputaran itu. Jadi saat ini Abah sudah mengikuti perputaran bumi mengelilingi matahari ini sudah ke-50 kali. Sekarang masuk ke dalam putaran ke-51. Artinya Abah sudah berusia 50 tahun. Makanya Abah memaknai milad Abah itu biasa-biasa saja. Karena bukan berarti kemudian setiap tahun kita harus ada kue, setiap tahun kita harus ada panjang umurnya, nggak bakalan panjang. Artinya sudah ditetapkan umur kita, usia kita. Tapi kita bisa menjadi orang yang berumur panjang. Ya, contoh misalnya yang jelas yang saat ini yang sering sekali didoakan kalau saya lihat di kampung kita, misalnya tentang doa-doa ke orang-orang yang soleh ya selalu diucapkan. Itu karena memang umurnya terus, jadi seolah-olah masih hidup, selalu didoakan oleh generasi ke generasi. Ya, nah itu kita lihat bahwa kalau kita menggunakan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, ya, idza mata abdu Adam inqata illa bin salasid, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ya, sedekah jariah tentunya ketika kita mewakafkan, memberikan sedekah, kemudian sedekah kita itu terus digunakan ya. Abah makanya selalu membayangkan, ya Allah jadikanlah materi-materi pembinaan Abah ini menjadi sedekah jariah Abah gitu loh. Sehingga kalau kalian bisa mendapatkan kebermanfaatan dari acara ini, kemudian mendoakan Abah dan keluarga, apakah terus sedekah jariah Abah mengalir ya Allah subhanallah. Berarti kita walaupun nanti Abah sudah tidak di atas permukaan bumi, itu masih ada amal soleh, amal sedekah jariah. Ya, karena memang yang keduanya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bagaimana sebuah ilmu yang memberikan kebermanfaatan itu akan terus mendapatkan keberkahan bagi yang menyebarkannya. Makanya guru menjadi status yang sangat mulia sepanjang niatnya karena Allah. Ya, jangan sampai karena gajinya, jangan sampai karena PNS-nya, tapi benar-benar guru yang ingin menyebarkan ilmu, ya, bila perlu tidak ingin dibayar, cuma karena dia juga hidup harus butuh makan, maka memang ada pembayarannya. Tapi bukan itu intinya, bukan itu tujuannya, tapi adalah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan kepada anak-anak muridnya. Nah, sehingga kemudian itu menjadi sedekah jariah bagi kita, atau disamakan dengan yang terus, ya, yang tidak akan pernah putus walaupun orang tersebut sudah tidak berada di permukaan bumi lagi, sudah tidak hidup lagi kita sebut, ya, tidak hidup lagi, namun kebermanfaatannya. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh.
Jadi kenapa kemudian Abah sering mengatakan, ya Allah, jadikanlah pemuda Rida ini pemuda yang soleh dan solihah. Jadikanlah mereka pemuda yang mulia, ya Allah. Jadikanlah mereka pemuda yang penuh karya dan amal soleh, ya Allah. Dan jadikanlah mereka orang yang beruntung, orang yang kaya raya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Dalam setiap saat Abah selalu berdoa seperti itu. Abah berharap kalian menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan solihah. Dan kemudian itu berimplikasi, ya, hadirnya anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Sungguh indah jika kita bisa mewujudkan itu semua. Makanya kemudian Abah tergerak untuk setiap hari Ahad memberikan pembinaan kepada kalian yang juga tidak hanya manfaatnya kepada kalian, Abah sendiri sangat mendapatkan manfaat. Bagaimana Abah harus bisa menyiapkan materi yang ingin disampaikan kepada kalian dengan konsekuensi cuma dua. Satu, Abah pernah memahaminya atau Abah sudah memahaminya. Dan yang kedua, Abah sudah mengamalkannya. Karena jelas ayat yang mengatakan bahwa sungguh kemurkaan di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan namun tidak melakukan. Ya, jadi itu adalah pembukaan dari Abah. Mari kita masuk ke materi Abah. Nah, ini adalah gambaran tadi, ya, gambaran terkait dengan ayat-ayat rotasi bumi. Kemarin kan kita sudah membahas tentang ayat revolusi, ya, bagaimana di salah satu surat itu yang mengatakan bahwa jangan menganggap gunung-gunung itu diam. Nah, kan, padahal gunung itu juga bergerak, kita ini bergerak, tidak terasa kita ini bergerak. Makanya Abah selalu menafsirkan bahwa usia Abah itu Abah tafsirkan sebagai satu revolusi bumi. Karena kalau Abah tinggal di Jupiter, maka belum tentu usia Abah sekarang disebut 50 tahun. Tapi mungkin baru belum 1 hari kali, ya, karena memang sangat lama perjalanannya, ya. Oke, di dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 46 Allah berfirman, alam taro ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalilan thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Rabbu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, ya. Lihat nih, indah sekali ayat ini. Ya, jadi memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayangan itu kepada kami sedikit demi sedikit. Nah, coba. Kalau Rasulullah zaman dulu menerangkan kepada umat beliau yang baru masuk Islam, mengatakan bahwa bumi itu berputar, ini pasti sanggahannya akan banyak sekali. Karena mereka tidak bisa melihat seperti kita, ya Allah. Tidak bisa melihat gambaran video tadi. Ya, bagaimana Allah sekarang memberikan izin kepada orang-orang yang punya kemampuan terbang ke luar angkasa, diberikan izin tetap atas ridhonya, ya. Dan ternyata ini membuat ilmu kita bertambah, ya. Bertambah dan kita bisa melihat tadi di film tadi, di video tadi bagaimana bumi itu berputar, dan kemudian ayat ini menjadikan kita benar-benar yakin bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Ya, bahwa Rasulullah itu hanya penyampai. Kita yakin banget karena kemudian kita lihat ayat ini saja Allah mengatakan Allah itu bisa memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Artinya cobalah kita lihat di luar, kita berdiri, kita lihat dari bayangan kita. Ya, pagi itu ada di mana semakin panjang, tapi kemudian siang semakin kecil, dan pada saat jam 12 biasanya ada di matahari ada di atas kita, maka bayangan kita hanya yang di tempat berdirinya kita. Kemudian geser ke asar, ke maghrib, maka bayangan itu pun bertambah. Abah pernah menceritakan bagaimana Abah bersama orang tua Abah itu ke sawah waktu itu. Kemudian tidak terdengar sholat asar. Kemudian Abah mengajak, Jis, ayo kita sholat asar, sudah waktunya. Kemudian Abah sampaikan, Abah juga memanggilnya Abah, Bah, kan nggak kedengeran azan asar. Masuk waktu atau belum? Coba itu lihat kayu. Oke, dirikan kayu itu, kemudian lihat bayangannya,
sampai mana ujungnya, kemudian ukur bayangannya. Jika bayangannya sudah lebih panjang dari kayu itu, maka itu sudah masuk asar, nak. Jadi kita bisa sholat asar. Tapi jika bayangannya belum melebihi panjang kayu itu, maka itu belum asar. Abah ukur, baru lewat dikit, ya sudah sedikit lagi kita sholat asar. Kemudian sudah dipastikan asar masuk, dan kemudian kita melakukan sholat asar berjamaah di tengah sawah. Pada saat itu nggak tahu kiblatnya di mana, tapi kita bisa lihat bahwa matahari sebagai petunjuk, sehingga kita bisa sholat Allahu Akbar. Indah. Ya, itulah zaman dulu. Itu mungkin terjadi sekitar, kalau Abah waktu itu umur 10 tahun, berarti 40 tahun yang lalu. Sementara kalian sekarang tinggal pegang handphone, posisi kiblat sudah tahu. Ya, memang ilmu sudah semakin semakin memberikan kita kemudahan, namun juga di sisi lain hal yang negatif pun juga semakin mudah kalian dapatkan. Ya, Abah tidak akan pernah itu berada di sawah kemudian melihat hal-hal yang dosa, gitu kan? Coba kalau sekarang kalian ke sawah pegang handphone, aduh, itu bisa main game, bisa segala macam. Oke, jadi lihatlah ayat ini yang mengatakan bahwa bayang-bayangan itu bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan. Iya, artinya ketika bumi itu berputar, maka tentu yang Abah sampaikan di video tadi, bayang-bayangan kita pun ikut berputar. Karena bayangan adalah cahaya matahari yang menimpa benda. Ya, jadi kemudian terhalang, ya. Bayangan itu kan tercipta gara-gara cahaya matahari yang terhalang oleh sebuah benda, kemudian maka itulah disebutnya bayang-bayang. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Sekiranya Allah menghendaki, maka Dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Berarti apa? Berdiam itu bumi. Tidak berputar. Ya kan? Nah, coba kalau tidak berputar, berhenti bumi. Waduh, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Siang terus atau malam terus, kita nggak bisa membayangkannya. Mungkin itulah namanya kiamat kalau seperti itu. Ya, lihat kami menariknya bayangan itu sedikit demi sedikit. Artinya bahwa perputaran bumi itu memang sudah teratur dan pelan-pelan. Allahu Akbar. Kalian bisa lihat di ayat Al-Qur'annya yang lengkapnya, ya. Ini akan Abah share nanti materinya penuh dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, Abah masih menginikan juga dengan rotasi bumi. Ya. Ini juga ayat yang menerangkan tentang rotasi bumi. Wa ja'alal laila wan nahara ataini famakhawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratal litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Dan kamu dapat mencari karunia dari Rabb-Mu. Dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lihat ayat ini saja sudah tergambar. Dengan video tadi bagaimana 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan ini kepada umatnya. Ya. Mungkin umatnya dulu itu, ya sudahlah, saya yakin kepada Muhammad, saya yakin dia Rasulullah, maka saya beriman. Tapi kalau kita sekarang, Rasulullah sudah meninggal, tapi fakta, ilmu kita, pengetahuan, kita bisa melihat bahwa benar adanya siang dan malam ini karena rotasi. Siang dan malam ini sebagai sebuah tanda bahwa bumi itu berputar dan Allah lah yang mutar. Kita saja tidak mampu membuat bola yang mungkin dari plastik akan terus kita putar, tidak mungkin kita bisa. Tapi Allah membuatkan ini mudah dan sungguh sangat-sangat teratur. Jadi pastikan bagi kita ayat-ayat ini meneguhkan keimanan kita. Allahu Akbar, Engkau Maha Besar ya Allah. Engkau Maha Besar ya Allah. Engkaulah yang menciptakan semua ini tidak dengan sia-sia ya Allah. Kami yakin bahwa adanya siang dan malam ini bukti bahwa Engkau menciptakan semua ini ya Allah. Menciptakan alam semesta ini. Keyakinan kita harus terus bertambah dengan hal-hal atau ayat-ayat seperti ini yang bisa kita lihat secara langsung melalui apa yang sudah Allah izinkan, ya, adanya orang yang sampai keluar angkasa. Allahu Akbar. Lihatlah di situ 1015 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan bahwa agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sekali lagi Abah sampaikan bahwa setahun berlalu itu hanyalah
lamanya revolusi bumi ke matahari. Dan itu sangat sebentar sekali. Kita tidak tahu Allah memberikan rizki ke kita itu sampai berapa kali ikut putaran bumi mengelilingi matahari. Yang kemudian pada waktunya kita akan dibenamkan oleh saudara kita, oleh tetangga kita, alias kita akan dikuburkan karena memang kita sudah tidak bermanfaat lagi di atas permukaan bumi ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang Kau berkahi, yang mampu mengisi waktu kami di permukaan bumi ini dengan hal-hal yang baik dan sebagai bekal di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita lanjutkan lagi, ya. Terus kita terkait dengan acara ayat rotasi bumi ini, kita mau ngisi dengan apa? Ya, bicara waktu adalah bicara kita berada di atas permukaan bumi. Bicara berada di atas permukaan bumi adalah bicara rotasi bumi, bicara revolusi bumi mengitari matahari. Maka apa yang akan kita lakukan selama ini? Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaannya langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob, Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, 191. Allah telah menggambarkan bagaimana percintaan bumi, langit, dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, bagi orang-orang yang berakal. Maka kemudian kita akan mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Artinya dalam situasi apapun kita akan mengingat Allah. Maka ini kita bisa artikan bahwa selama bumi berotasi, selama kita berada di permukaan bumi, maka mari kita isi dengan zikir dan syukur. Ingat kepada Allah dan bersyukur bahwa Allah menciptakan ini semua dengan sangat teratur, dengan keteraturan yang sangat luar biasa, dan ini tidak diciptakan dengan sia-sia. Bayangkan kita bisa menjadikan malam untuk istirahat kita dan menjadikan siang untuk pekerjaan kita, untuk mencari rezeki dan mencari ilmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian berikutnya juga tentang ayat yang mengatakan wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatal liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan Allah pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Ya, jadi yang tadi tentang zikir dan syukur, yang ini tentang orang yang ingin belajar, yang mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jadi ya Allah, ya Rahman, harusnya kitalah sebagai orang-orang muslim yang berada di pesawat luar angkasa sana. Kitalah orang-orang muslim yang berada di bulan, yang meneliti tentang Mars, sehingga kita paham betul bahwa Allah mempunyai kekuasaan ini sangat besar dan keteraturan yang maha dahsyat, sehingga keimanan kita akan membuncah terus bertambah. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak Abah yang Abah cintai, ada hadis Rasulullah yang mengatakan hamba yang paling dicintai Allah
ialah orang yang menjaga matahari, bulan, dan bayang-bayangnya untuk mengingat Allah. Coba ini hadis ini. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Ya, sanadnya sahih. Ya, ini apa kurang S. Sanadnya sahih yang mengatakan bahwa hamba yang paling dicintai Allah ialah orang yang menjaga matahari, bulan, dan bayang-bayangnya untuk mengingat Allah. Cobalah kalian artikan maknanya. Jelas sekali. Ya, hamba yang paling dicintai oleh Allah ialah orang-orang yang menjaga matahari, berarti siangnya, yang menjaga bulan, berarti malamnya, dan bayang-bayangnya, berarti bayang-bayang kita sendiri gitu, maksudnya perjalanan waktu malam dan siang ini, atau siang dan malam ini, untuk mengingat Allah. Inilah materi utama Abah di manajemen waktu, bagian kedua. Bagaimana kita mengisi waktu kita, bagaimana kita seiring dengan perjalanan bayang-bayang kita yang mulai kemudian dari subuh bayang-bayang belum terbentuk, kemudian jam 7 sudah ada, terus jam 12, kemudian sampai sore, dan kemudian malam bayang-bayangan kita hilang lagi, tapi kemudian kita mengisinya selalu dengan mengingat Allah, maka itulah hamba yang Allah cintai. Ya Allah, jadikan kami semua 95 orang yang ada di aplikasi Zoom ini orang-orang yang Kau cintai, ya Allah, yang mampu mengisi waktu ini, ya Allah, hanya dengan mengingat kepada Engkau, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak-anak Abah yang Abah cintai, bicara mengenai waktu, Abah bukan harus mengatakan bahwa jam 7 kalian harus begini, harus mandi, jam 9 harus belajar atau membantu orang tua, jam 12 mencuci piring, jam tidak. Tapi bagaimana dalam waktu berjalan ini kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah anjurkan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 7-8 Allah mengatakan, innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ketika siang hari kita sibuk dengan urusan-urusan kita, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan ketika kesibukannya itulah terus kita sebut nama Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi jelas bahwa di saat siang hari yang sibuk pun kita terus mengingat kepada Allah. Maka wajarlah kemudian Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu agar kita selalu berada dalam kondisi mengingatnya. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika bukhratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Ya, coba biasakan kita selalu dalam detik-detik berlalu kita, Allah selalu bersama kita. Pemuda mulia adalah pemuda yang dekat dengan masjid. Pemuda mulia, pemuda yang terus basah lisannya oleh zikir kepada Allah. Pemuda mulia, pemuda yang terus basah lisannya dengan istighfar kepada Allah. Khawatir terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Khawatir terhadap dosa-dosa baik yang dia sengaja lakukan ataupun dia tidak sengaja. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar itu minimal 1 hari 1 malam 100 kali. Ya.
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab. Pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian panjang di malam hari. Jadi kita bisa coba upayakan kita selalu melakukan qiyamul lail. Anak-anak Abah yang Abah cintai, dalam Al-Quran surat Qaf ayat 39, 40 Allah juga mengatakan, fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla al-ghurubi wa minal laili fasabbih wa adbara sujud. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Allahu Akbar. Jadi tergambar apa yang harus kita isi dengan waktu kita. Apa yang harus kita manage dengan waktu kita. Sebagai seorang muslim, kita patokannya adalah kepada Al-Quran. Apa yang Abah sampaikan ini, semuanya tayangan ini Abah ambil dari Al-Quran. Abah hanya mengubahnya dalam PowerPoint agar bisa dipahami oleh kita semua. Dalam Quran surat At-Tur ayat 48 juga Allah mengatakan, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika khina takum wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam kawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar. Ya Allah, jika kita semua, wahai anak-anak Abah yang Abah sangat cintai, semua jika pemuda ridha melaksanakan sholat 5 waktu, paham apa yang dia baca pada saat sholat, khusyuk dalam melaksanakannya, konsentrasi pada saat melaksanakannya, yakin bahwa ketika melaksanakannya itu ruh kita ikut sholat, ya, bukan berpikir yang macam-macam, bukan menghayal yang macam-macam, atau sekedar menggerakkan gerakan badan tanpa arti. Maka insya Allah kita akan paham makna dari sholat kita. Paham bahwa sholat akan mengubah kita menjadi pemuda-pemuda yang mulia. Karena di setiap waktu, pada saat matahari menjelang terbenam, kita melakukan sholat subuh. Kemudian pada saat matahari berada di atas kita, kita melakukan sholat duhur. Pada saat bayangan kita lebih banyak, lebih panjang daripada tinggi kita, maka kita melakukan sholat asyar. Kemudian pada saat matahari akan terbenam, kita kemudian melakukan sholat maghrib. Dan kemudian pada saat malam, kita melakukan sholat isya di awal malam. Dan kita tambahkan kemudian di tengah-tengahnya dengan qiyamul lail. Allahu Akbar. Itulah manajemen waktu terbaik bagi kita sebagai pemuda ridha. Selalu bersama Allah di kapanpun, di saat kapanpun, dimanapun. Pada saat duduk, pada saat terbaring, pada saat berdiri, pada saat berlari, pada saat bersepeda, pada saat apapun kita selalu berada dan merasa Allah dalam pengawasan kita. Karena sesungguhnya kita berada dalam pengawasan Allah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdika rabbika khina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau yang maha kuasa ya Allah. Jadikanlah kami semua yang berada dalam bersamaan di pagi ini, di siang ini ya Allah. Kau jadikan kami semua sebagai orang-orang yang mulia, sebagai orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada beberapa ayat lagi anak-anak Abah yang Abah cintai untuk membuktikan kepada kita semua bahwa bagaimana kita mengisi waktu kita. Wa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurubiha wa min anal laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka lakukan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Ingat, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang.
Wallahi anak-anak Abah yang Abah cintai, berani bersumpah. Kita selalu berzikir, maka ketenangan hati akan kita dapatkan. Kebahagiaan akan kita raih. Kesenangan hidup pun akan kita nikmati. Sehingga kemudian semboyan kita untuk mulia dan bahagia itu akan terwujud. Karena memang selalu diisi oleh zikir kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian juga terakhir ya, karena memang nanti kita isi dengan tanya jawab. Sudah pas 1 jam Abah mengisi. Kemudian ya Allah, Ya Rahman. Abah, apa sih maksudnya Abah memberikan pembinaan terus setiap hari Ahad kepada kami, kepada pemuda Rida? Karena Abah ingin mengamalkan atau ingin memberikan fakta kepada kalian. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah mengatakan, Kul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Inilah kenapa kemudian Abah ingin kita setiap hari Ahad jam 10 kita mendapatkan pengetahuan. Abah juga ikut mendapatkan pengetahuan, memperkuat keimanan Abah, menambah ilmu. Ya, karena apa? Hanya orang-orang yang mengetahuilah yang bisa menerima pelajaran. Kul hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Pasti tidak sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Makanya Abah tadi mulai dari bagaimana rotasi bumi. Agar kalian mengetahui bahwa oh memang jelas kita berada di atas bumi itu seperti itu. Tidak seperti yang kita rasakan. Kita diam aja kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu sore aja. Kita paham bahwa ada bumi yang berotasi. Bahwa ada bumi yang berevolusi. Dan kemudian kita paham apa yang akan kita lakukan selama waktu revolusi itu berlangsung, selama waktu rotasi itu berlangsung. Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling Allah cintai, Allah mencintai orang-orang yang pada saat matahari, bulan, dan bayang-bayangnya bergerak, dia terus ingat kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bisa berzikir kepada Engkau, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan Engkau, Ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari kemaksiatan, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari hal yang sia-sia, Ya Allah. Tuntunlah kami agar menjadi hamba-Mu yang soleh, Ya Allah. Tuntunlah kami agar menjadi hamba-Mu yang beruntung, Ya Allah. Yang selalu bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah anak-anak Abah yang Abah cintai, materi Abah di siang hari ini. Bagaimana kita memaknai waktu kita. Time management kita. Bagaimana mengisi waktu kita seiring perjalanan rotasi dan revolusi bumi. Demikian dari Abah, mungkin kita isi dengan tanya jawab untuk waktu yang tersisa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Iksan untuk Alhamdulillah, terima kasih atas materinya tentang time management. Ini part 2. Teman-teman, tadi alhamdulillah sudah kita dapatkan materi tentang time management ini, bagaimana ayat-ayat yang menunjukkan tentang rotasi bumi gitu ya. Ini luar biasa, mencerahkan sekali untuk kita bagaimana kita memanajemen waktu ini sebaik-baiknya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dipersilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chat. Yang ingin bertanya melalui chat silahkan ditulis di kolom chat, atau yang mau ngobrol langsung bersama Abah dipersilakan untuk raise hand ya, atau langsung menyalakan mic-nya juga dipersilakan. Sebelumnya tadi materi Abah terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Kadang-kadang kan ini karena Abah biasanya untuk konsentrasi
tidak ini. Kayaknya tidak ada chat tadi, hanya dari Abun yang mengatakan suaranya nggak ada, tapi dari teman yang lain sepertinya tidak ada. Ini Abun chat jam 11.31 kok nggak ada suaranya ya? Yang lain ada suaranya kan ya? Ada suaranya. Alhamdulillah, karena ya, apa yang Abah sampaikan tadi, kalau nggak ada suaranya tidak berarti. Ya silakan yang mau bertanya atau diskusi atau apapun itu, masih ada waktu sebelum zuhur. Abah gunakan waktu ini untuk kita bisa silaturahim ya. Jadi tidak melulu kemudian Abah menyampaikan searah. Mungkin kalian ada yang bertanya atau menanyakan apapun juga nggak ada masalah. Dan Abah sampaikan bagi yang anak SMA kelas 3, mudah-mudahan yang sudah eligible senam PTN sudah daftar ya, karena memang tanggal 23 Februari kemarin sudah ditutup dan tinggal berdoa, tapi pastikan karena belum ada pengumuman, kalian kemudian terus bersiap untuk UTBK ya, ujian, sehingga nanti SBMPTN kita bisa mudah. Oke, silahkan bagi yang mau menanyakan apapun ya terkait dengan Rida, terkait dengan materi Abah di 2 minggu ini atau materi-materi yang lainnya, silakan chat atau langsung berbicara. Ya. Dan sebagai tambahan nanti ingatkan, tadi Abah memoto orang-orang yang pertama kali masuk ya. Ingatkan itu kalian mendapatkan pulsa untuk 3 orang pertama. Kalau nanti japri nomornya ya. 3 orang pertama tadi yang Abah foto itu, Abah foto, nah itu adalah sebagai pemenangnya. Ayo silakan yang bertanya. Jadi nanti tolong nomornya ya, Kurtaniyah Muhammad Julfikri dan Sutiah sama Siti Muslihah. Siti Muslihah ini sudah melebihi nilai Abah di Duolingo. Baru kemarin ada pemberitahuan Siti Muslihah sudah mencapai pelatihan yang Jadi Abah minta kan yang lain, Jaya bertanya, Ihsan mungkin di ini kan atau kurang materinya sehingga nanti Abah tambahkan gitu. Ya, teman-teman silakan yang ingin bertanya terkait materi time management ini. Jadi terkait time management ini juga ada yang namanya, coba dites dulu suaranya. Ya, teman-teman silakan Ya, silakan Kak Esa. Ya. Jadi ada yang namanya, coba videonya yang tampil yang ada itu. Jadi ada yang namanya ya. Ada Julfikri yang sudah tampil videonya, yang lain ditampilkan sebentar videonya. Maiwardah, Nadratun Nasyikha di asrama ya, Nadratun Nasyikha. Wah, itu Abun ada di mana, Bun? Di Lampung masih, Bun? Abun di Lampung, Bun. Tania. Pahmi Islamis kayaknya di Rida nih, Pahmi ini kalau lihat dari atapnya. Ya, betul, Mbak. Lagi di kantor. Siti Amalia Insani.
Ikhya. Ikhya juga Iya, betul, Mbak. Ikhya Lagi di kantor. di kantor. Oke ya. Ya sudah Kak Iksan, kalau memang tidak ada, bisa mungkin ditutup sehingga bisa kita melakukan aktivitas yang lain menjelang zuhur. Tapi mudah-mudahan materi Abah tadi kan kantor misalnya. Jadi Abah itu ada misalnya kayak buku seperti ini. Kelihatan enggak ya? Apa itu, Pak? Nah, ini buku Tazkiyatun Nafsnya apa Said Hawa ya, Apa itu, Pak? menyucikan jiwa, bagaimana kita kemudian membersihkan hati-hati kita. Ini coba biar apa tanpa ini apa background. Nah ini ya, jadi kayak semacam buku ini. Ada warna biru. Jadi karena materinya sudah sampai sini gitu loh. Jadi materinya sudah sampai apa halaman ini. Kemudian nanti ditambahkan. Dan yang biasa Abah selalu pegang adalah semuanya ketika kita semua melakukan ini karena Allah, maka indah akan terasa, keindahan akan terasa, keringanan akan terasa, kemudian penghayatan juga akan terasa gitu. Jadi apa kadang-kadang selalu ya. Jadi membuncah hati, apa ya membuncah itu? Perasaan kita tuh membuncah kayak orang yang terus jatuh cinta gitu. Orang yang jatuh cinta itu kan membuncah, indah aja pandangannya gitu. Kalau orang yang jatuh cinta karena belum halal itu indahnya setan yang membuat itu indah. Tapi kalau sudah halal, jatuh cinta kepada istri kita, kepada suami kita, rasa damai, tapi kalau ada rasa-rasa seperti itu. Ya. Oke, Ana Uswatun, bagaimana kabarnya Ana? Bisa jawab mungkin? Alhamdulillah, Abah. Nanti Sehat. khawatirnya ini. Alhamdulillah. Di mana posisi Ana? Lagi di rumah. Ada di mana sekarang? Oh, di rumah. Masih kan ya? Kuliahnya lancar, Ana? Alhamdulillah, Abah lancar. Ya, Farmasi UI kan Ana ya? Iya, Bah. Ya, karena apa membutuhkan apoteker nih? Apa bikin apotek kan? Saya mau bikin apotek di Saimas Pak. Itu butuh apotek. Ya. Karena kita harus merambah kepada usaha-usaha yang bermanfaat bagi umat. Oke, mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan ini Kaisan karena materinya sudah jelas. Jangan kelewat di grup. Mudah-mudahan ya biasanya ada sahabat Firdaus nih. Ada sahabat Firdaus enggak?
Saban Firdaus ada? Nggak ada ya Saban ya? Sudah terputus. Ya ini karena banyak yang mati lampu katanya jadi keluar. Oke. Abah share materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat materi ini. Masih hangat apa yang Abah teriak-teriakan tadi. Kemudian langsung bisa kemudian dipraktekkan atau di Ihsan. Abah serahkan ke Ihsan. Abah siapkan materinya untuk bisa di itu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin yang bertanya karena memang sudah cuman sebenarnya kita terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Terima kasih banyak di hari ini dan sekali lagi apa yang memang kehadirannya teman-teman hari ini bisa kita pilih hari ini mudah-mudahan dan semuanya lagi apa yang memang kita pembinaan pada hari ini. Baik Abah, kalau gitu kita tutup saja. Kita sama-sama teman-teman mari sudah Abah share materinya. Kita sama-sama teman-teman mari atau sebelum ditutup apa ada pesan terakhir untuk pembinaan hari ini. Ya. Oke, sebagai penutup ya, dan kalian sudah baca nanti materinya di handphone kalian, sudah besar di WA. Jadi kenapa mengumpulkan bekal ya, tapi kemudian kita juga harus bercita-cita tinggi ya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa dengan kita sering mengingat Allah malah cita-cita jadi ini, tidak ya. Islam tidak mengajarkan bahwa kita harus terus tapi kemudian kita terus mengingatnya. Kita terus punya waktu mengingat Allah. Bayangkanlah ya, kalau kalian lihat 5 waktu sholat kita, bahwa di sela-sela kesibukan kita ada jeda-jeda yang memang kita harus lakukan untuk mengingat. Jangan kemudian kalian mengatakan bahwa lagi anak-anak rapat asar, lagi anak-anak rapat duhur, tidak akan mengganggu aktivitas kita dengan adanya kewajiban sholat di duhur, kewajiban sholat di asar, di maghrib, tidak. Apa pernah punya teman yang beragama non-Islam ya? Bukan pernah, mau sering, kan sekarang juga masih banyak teman abah yang non-Islam. Tapi ada teman abah yang non-Islam itu menanyakan, Jis, apa nggak pusing kamu ya? Sebetulnya kamu sholat nggak pusing apa? Sholat melulu, saya bilang, justru saya kebalik. Kalau saya tidak sholat, maka saya pusing. Jadi kewajiban sholat ini bukan membuat kita menjadi berat. Kewajiban sholat ini bukan kita menjadi jadi ruwet gitu loh. Justru malah itu di tengah, bayangkannya, di tengah rapat yang padat atau duhur dan perut istirahat, sholat dan makan. Jadi kemudian kita melakukan sholat, kemudian makan siang, setelah itu press lagi. Press banget. Ya, press untuk kembali mengadakan aktivitas. Kemudian setelah itu
sedang rapat lagi tuh azan asar. Sebenarnya asar tuh kalau di pertengahan 30 atau 15-20-an, lupa apa kemarin sudah agak turun ininya. Jadi itu juga indah sekali gitu loh. Kemudian maghrib. Jadi orang muslim, orang non muslim menganggap gila ya orang Islam sholat 5 waktu terus saja sholat dulu gitu. Padahal kalau kita yang melaksanakannya dan dengan penuh keikhlasan tahu bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai umat dan melaksanakannya bukan karena kewajiban tapi sebagai sebuah kebutuhan, justru itu luar biasa. Justru itu waktu yang kita tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah jangan senang aja maghrib pada saat kita melaksanakan puasa. Tapi kesemuanya di saat di waktu-waktu sholat itu kebahagiaan itu terus membuncah ketika kemudian ada sholat. Kapan itu bisa diraih? Kapan itu bisa kita rasakan kebahagiaan dan kenikmatan ketika kita bertemu dengan sholat atau waktu sholat? Yaitu ketika sholat kita benar, ketika sholat kita khusyuk, ketika sholat kita fokus, maka kita akan merasakan. Kalau Abah merasakannya ketika kita sholat kita khusyuk itu kayak apa ibaratnya ya? Kalau di kotoran tuh ada lumut-lumut di kotoran toran itu langsung berguguran gitu, langsung bersih gitu kayak seolah-olah seperti itu. Dan kuncinya adalah ketika kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk dan fokus ya, konsentrasi lah. Kalau khusyuk itu makna khusyuk itu apa? Apakah digigit juga nggak sakit atau enggak? Tapi di Indonesia kan mungkin konsentrasi, fokus ya. Dan yang paling Abah ingatkan adalah fokus rohani kita. Jangan sampai kemudian kemana-mana pada saat sholat. Jadikan rohani kita itu pastikan ikut sholat. Ya. Pikiran kita pastikan ikut sholat. Anak-anak Abah yang Abah cintai, konsep hidup yang paling mudah yang akan kita membawa kita kebahagiaan adalah memastikan bahwa ruh kita, pikiran kita itu ikut sholat pada saat kita melakukan sholat. Itu pastikan. Jangan pikir kemana-mana. Kalau memang saat-saat ini kalian belum bisa 100% dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi jangan banyak-banyak mikir. Gitu. Jadi kalau ketika sadar, langsung kembali ingat lagi untuk fokus. Ya. Caranya mudah sebenarnya. Kalau kita jadi makmum, maka kemudian kita fokus kepada apa yang dibacakan imam ketika sholat zohir. Ya. Berusaha untuk fokus, dan apalagi ketika kemudian Abah membaca doa atau membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Abah seolah-olah mengatakan kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kami ini adalah Abah sebagai imam dan makmum yang ada di belakang Abah. Itu begitu indah, dan jika itu kita lakukan dengan benar-benar, maka insya Allah rasa kita melakukan sholat itu justru ketagihan. Gitu. Ya, ketagihan. Jadi pengen lagi sholat ketika ada ini. Oh ada sholat duha, oh ada qiyamul lail. Ya, percayalah bahwa dengan hal itu kita akan merasakan kehidupan ini. Jadi itulah ya, makanya kita sebagai pemuda Rida ini harus benar-benar menjadi pemuda atau agen kebaikan yang selalu mengajak kebaikan. Baik dengan kita kepada Allah ataupun sesama manusia. Ya. Jadi Iksan tadi mengajak, kita gampang banget itu mencari orang. Ya. Pemberdayaan itu, jadi ibaratnya Rida punya program pemberdayaan, gerak duafa, siap membiayai duafa menjadi muzaki dengan usahanya, maka kita mudah Rida tinggal mencari. Ya. Lihat kiri kanan kita, adakah tukang gorengan yang kekurangan modal atau apa, tukang apa, memang ini perlu layak dan dibantu. Toh nanti kan ada survei, ada penelitian dari Lasrida. Gitu. Tapi usaha kita untuk menjadi agen kebaikan itu jadi lebih mudah. Gitu. Itu sebagai penutup terakhir, Kak Iksan, nanti kebanyakan. Tapi sekali lagi Abah menyampaikan ini dengan rasa cinta Abah kepada kalian, dengan rasa sayang Abah kepada kalian. Mari kita bersama berkumpul dalam komunitas muda yang benar-benar hanya kepada Allah lah kita berserah diri, hanya kepada Allah lah kita mengingat. Jadi benar-benar kepada komunitas yang jelas arahnya, jelas itunya, bukan komunitas yang pemuda suka mancing atau komunitas pemuda apa gitu, tapi kita komunitas pemuda Rida dengan targeting menjadi pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Demikian dengan rasa cinta dari Abah ucapkan semoga kalian selalu sehat walafiat,
mudah kuliahnya, dimudahkan segala urusannya, dan diperbanyak rezekinya, serta selalu berada dalam keberkahan hidup. Terima kasih yang sudah mendoakan di usia Abah yang ke-50 kemarin. Abah yakin kalian walaupun tidak WA juga mendoakan Abah, karena Abah adalah orang tua kalian yang menyayangi kalian dari dalam hati. Demikian dari Abah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Abah Ajis yang sudah menyampaikan materinya yang tentunya ini mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya kita manajemen terhadap waktu kita gitu ya. Karena ibadah itu kita harus manage waktunya gitu ya. Kerja harus di-manage waktunya, belajar harus di-manage waktunya sehingga manajemen kehidupan kita bisa teratur. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan bergabung di pembinaan pada Minggu hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman yang hadir dari awal sampai akhir ini tentunya Allah berikan lebih gitu ya. Allah berikan kemampuan untuk memanage waktunya masing-masing. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa bagi teman-teman yang penasaran dengan relawan pemberdayaan, ada langsung chat ke saya gitu ya untuk info-info selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kak Sansan pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.